Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apakah ayah bunda atau saudara-saudara sekalian pernah mengalami kebingungan ketika hendak menyunatkan anak? Maka pada kesempatan ini dalam waktu yang singkat saya akan memberikan tips bagaimana memilih sunat atau metode sunat atau tempat sunat atau cara sunat yang aman dan terbaik saat ini untuk kebutuhan anak, ayah, dan bunda. Nah, tips yang pertama adalah pilihlah tempat sunat atau metode sunat yang paling aman. Sekarang banyak sekali metode sunat, baik sunat yang konvensional maupun sunat modern, tapi pastikan dengan metode yang aman. Aman dalam hal ini adalah yang meminimalkan cedera pada anak. Di antara cedera yang beberapa kali terjadi pada para anak yang disunat adalah terpotongnya kepala penis. Ini adalah suatu hal yang sangat-sangat tidak diinginkan, baik oleh pesunat maupun oleh orang tua atau bahkan oleh anak yang disunat. Kasihan sekali kalau sampai ada sunat yang menyebabkan kepala penis anak terpotong. Kenapa ini terjadi? Di antaranya adalah karena menggunakan cara lama, dengan alat-alat lama, dengan skill yang kurang ataupun kekurangan atau kelalaian dari pesunatnya, yang bisa jadi itu banyak faktor ya. Apa kurang terlatih atau kurang hati-hati dan sebagainya. Tapi di antara hal itu adalah alat yang masih menggunakan alat-alat lama. Padahal zaman sekarang banyak sekali alat-alat sunat yang menjaga keamanan dari terpotongnya gland ketika sunat. Jadi banyak sekali alat-alat yang sekarang diciptakan oleh para ahli sunat, para dokter ataupun bahkan perawat yang mereka menciptakan alat, membuat alat yang jauh lebih aman dalam melaksanakan hitan. Kemudian yang kedua, pilihlah sunat yang nyaman. Bagaimanapun kenyamanan adalah sangat prioritas. Karena apa? Ketika anak sunat dalam kondisi ketakutan, sakit yang luar biasa, tentu sangat tidak diharapkan, baik oleh orang tua maupun oleh anak yang disunat. Oleh karena itu, pastikan sunat yang dilakukan adalah sunat yang nyaman, artinya meminimalkan rasa nyeri, baik sebelum sunat, kemudian pada saat sunat, dan juga setelah sunat. Ketika nyerinya minimal, maka tentu akan membuat pengalaman yang sangat menyenangkan ya. Karena sunat itu membuat anak senang, meskipun pada saat prosesnya atau setelahnya ada nyeri. Tapi ketika nyerinya diminimalkan, jauh lebih nyaman, jauh lebih tidak sakit daripada sunat-sunat pada periode-periode sebelumnya yang masih sedikit pengalaman ataupun obat-obatan yang digunakan. Nah, sekarang banyak cara-cara sunat yang semakin diupdate, sehingga sebelum sunat sudah dikasih bius, ya, bius agar disuntiknya atau dimasukkan obatnya tidak nyeri. Bahkan di sunatnya ada yang tidak menggunakan jarum suntik sama sekali, dengan dioleskan bius lebih dahulu atau bius oles lebih dahulu, sehingga ketika dimasukkan obat injeksi tanpa jarum suntik juga akan menjadi lebih nyaman. Kemudian juga setelahnya dikasih obat yang long time atau anestesinya lebih lama, sehingga nyerinya akan berlangsung jauh lama setelah disunat. Jadi begitu sunat selesai bukan langsung nyeri, tapi masih ada waktu, bahkan kadang disusuli dengan obat yang diminum atau obat oral, itu nyerinya jadi sangat-sangat minimalis. Kemudian yang keempat adalah pastikan sunatnya dengan sunat yang standar, pemotongnya standar, tidak kepanjangan sehingga tidak diulang lagi sunatnya, atau tidak estetik ya, tapi sunat yang rapi, yang bagus, kemudian juga tidak kependekan sehingga nyeri ketika disunat. Oleh karena itu dibutuhkan ahli sunat yang memang sudah terlatih, yang sudah benar-benar dia itu mengerti bagaimana sunat yang baik, yang sesuai dengan standar. Ada standar WHO bagaimana cara memotong pulups, bagaimana cara memotong mukosa atau kulit bagian dalam. Nah, kalau ini dipahami oleh pesunat, tentu saja anak akan menjadi jauh lebih nyaman. Dan ini akan dilakukan oleh orang-orang yang memang kompetensi di dalam sunat. Dia itu punya skill, ilmu, dan terlatih dengan disiplin ilmu tentang sunat yang benar-benar dia itu memiliki istilahnya sertifikat atau keahlian di dalam ilmu sunat yang diakui ya. Kemudian yang selanjutnya adalah hendaknya sunat tersebut mudah di dalam perawatannya ya. Mudah dalam perawatannya artinya setelah disunat dia tidak banyak hal-hal yang harus dilakukan, tidak tiap hari harus ganti perban, juga lebih cepat kering, lebih cepat proses penyembuhannya. Ini adalah hal yang sangat diinginkan. Nah, oleh karena itu
bagi ayah bunda dan saudara-saudara sekalian yang menginginkan informasi tentang sunat yang nyaman, yang lebih aman dari dalam proses penyunatan, maka ayah bunda bisa konsultasi lebih dahulu kepada orang-orang yang pernah punya pengalaman disunat oleh para pesunat. Konsultasi lebih dahulu atau bertanya-tanya lebih dahulu kepada tetangga, teman kanan kiri. Bahkan kadang anak-anak itu membandingkan hasil sunatnya, bagaimana sunat di sana. Wah, sana bagus sekali, begini nyaman sekali. Hasilnya bahkan saling membandingkan hasil sunatnya, sehingga banyak sekali orang yang datang ke tempat pesunat karena dia melihat temannya disunat, hasilnya bagus, dia ke situ, pengen disunat di situ juga. Nah, kalau teman-teman sekalian ingin informasi lebih jauh tentang sunat yang nyaman, bisa komen di kolom komentar atau hubungi nomor yang kami sematkan di deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.